application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hak angket yang mandek. Kalau menurut saya sih sudah gembos gitu ya. Tetapi ini ada yang mau mengaktifkan lagi. Ya. Wah, ini seru bener nih ya, hak angket maksud saya ya. Tapi sebelum saya bahas mengenai hak angket yang mandek tapi mau diteruskan. Nah, kita simak dulu nih ya beberapa hal-hal yang ringan dan yang lucu, tapi tanda kutip serem-serem dan lucu. Jadi begini, ini ada cuitan ya di Twitter yang sekarang namanya X dari akun Free Palestine ya. Dia bilang, sehubungan hasil rapat koordinasi dengan para tokoh bangsa, tokoh bangsanya siapa aja ya, telah diputuskan bahwa satu, aksi besar-besaran tanggal 8 Maret 2024 tempat di KPU RI. Catat ya, jadi tanggal 18 Maret katanya akan ada aksi besar-besaran di KPU RI. Akan dipimpin oleh Bapak Jenderal Sunarko mulai pukul 13.30 sampai selesai. Wah, banyak lagi lah ininya ya, nggak penting. Tapi di sini ada e-flyernya ya, Anda lihat di situ ya, bunyinya Aliansi Gabungan Mahasiswa Pemuda dan Pelajar. Mahasiswa mana aja nih ya? Negara darurat katanya. Ya menurut lu sih ya, revolusi atau mati. Dia ini bener-bener kompor ya. Dia bilang apa? Kami mahasiswa, pemuda dan pelajar bersumpah akan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dengan jumlah sebanyak-banyaknya untuk menyelamatkan negara kami tercinta. Tadi sebelumnya dibilang di gedung KPU RI, tapi oke deh. Tuntutannya, ini dia nih menarik ya. Satu, adili Jokowi. Loh, apa hubungannya pemilu dengan adili Jokowi ya? Oke lah, inilah dia ya. Dua, turunkan harga bahan pokok. Tiga, stop bajak konstitusi. Konstitusi dibajaknya bagaimana ya? Copot Menteri Perdagangan. Apa hubungannya? Ya oke deh, terserah dia ya. Gagalkan pelantikan Prabowo Gibran. Memang lu siapa? Stop politik dinasti. Dulu waktu Gibran maju jadi wali kota Solo, dibela habis-habisan sama PDIP. Dia bilang itu bukan politik dinasti. Sekarang begitu jadi cawapres dibilang politik dinasti. Jadi menurut tuh siapa yang bener nih? 7. Reformasi jilid 2 atau mati. Waduh, yang Anda lihat sendiri dah tuh ya. Oke deh, seru. Nah, sebelum ke lanjutan, ini ada dua video nih ya. Kita dengarkan yang satu dari Profesor Din Samsudin. Yuk kita dengarkan dan kita saksikan videonya. Ini dia. Salah satu caranya nanti tanggal 19 Maret jam 2 siang hari Selasa 19 Maret kita mengadakan aksi besar-besaran di depan gedung DPR, MPR, DPD RI Jalan Gatot Subroto agar DPR mendengar suara kita. Ini adalah bentuk dukungan moral. Saya minta para ibu-ibu, bapak-bapak ikut hadir nanti itu. Mengajak yang lain. Alhamdulillah 45 simpul-simpul massa di luar kelompok kami, organisasi kami, insya Allah bersetuju. Organisasi kemasyarakatan, simpul-simpul gerakan, ya, tidak ada kaitan memang dengan paslon 01 atau 03, tapi sebagai bentuk ya keprihatinan kita sebagai rakyat karena kedaulatan rakyat telah dirusak dan telah roboh, maka saatnya lah untuk kita tegakkan antara lain mendorong
DPR RI menggunakan hak angket, dan banyak dari kami tidak cukup hanya hak angket karena sumber masalahnya adalah presiden yang melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, maka cukup alasan untuk adanya pemakzulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lu bolehlah ngomong gitu ya. Jadi tadi kan yang mahasiswa pelajar gitu ya, itu tanggal 18. Nah ini Din Samsudin dengan 45 simpul masa akan melanjutkannya di tanggal 19 ya, mendesak DPR untuk hak angket segera. Padahal kebesokannya tanggal 20 itu ketok palu. Percuma juga lah, sudah ketok palu, dan setelah itu MK akan bersidang menerima gugatan-gugatan dan harus putus paling lambat 5 April. Ya, cuman 2 minggu gitu. Setelah itu ketok palunya dari MK itu final. Prabowo Gibran tuh harus dilantik. Lu mau hak angket kayak apapun, percuma. Pasti dilantik tanggal 20 Oktobernya ya. Nah ini Din Samsudin malah ngomporin mau pemaksulan Jokowi karena melanggar undang-undang, sumpah jabatan dan lain-lain. Saya nggak ngerti melanggar undang-undang yang mana. Ya tapi terserah dia kan, setiap orang kan boleh aja. Coba ya kita lihat saja ya. Oke, itu Din Samsudin. Nah ini kawannya juga ya, yaitu Amin Rais ya, yang mana sebelumnya bilang yang ngambil Gibran sebagai cawapres itu pasti kalah. Ternyata menang, Prabowo Gibran jadi menang gitu ya. Nah, kalau Pak Din Samsudin ngajakin demo di depan DPR tanggal 19, kita lihat nih Amin Rais ngomong apa. Oke, ini dia. Tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak Prabowo itu memang patriot, paham masalah dan tegas ya. Beda kalau Amin Rais mau gabung dengan Pak Prabowo, tapi saya nggak tahu Pak Prabowo-nya mau nggak digabungin gitu sama Amin Rais. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat ya, kita mulai masuk nih ya. Kan ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya, di mana Partai Koalisi Perubahan yang di dalamnya ada Partai Nasdem, PKB, dan PKS masih tunggu sikap PDIP soal pengajuan hak angket kecurangan pemilu. Karena PDIP mandek ini ya, nggak maju-maju. Di mana di dalamnya Ibu Puan salah satunya bilang lah etika pemilu kan kita harus siap menang siap kalah. Dengan kata lain, dia sebenarnya secara implisit tidak mendukung hak angket. Ya, nah dia kan juga saingan sebenarnya di internal dengan Ganjar untuk jadi capres sebelumnya. Oke? Jadi PDIP yang pertama kali melalui Ganjar mau mengajukan hak angket, tapi sampai sekarang nggak maju-maju. Mahfud malah bilang, wah Ibu Mega nggak mau buru-buru. Ya Ibu Mega nggak mau buru-buru. Aduh, jadi gatel nih ya. Minggu depan itu sudah diketok palu. Ya jadilah lama-lamain aja. Percuma mau angket apa itu udah ketuk palu aja. Ya tanggal 5 Oktober sidang terakhir dan keputusan terakhir dari MK. Ketok palunya itu final. Prabowo Gibran harus dilantik tanggal 20 Oktober. Mau apa lagi lu hak angket? Lu udah telat lah. Hak angket pun nggak akan selesai sampai 20 Oktober. Udah pernah saya bahas juga ya. Oke, inilah mengapa akhirnya partai koalisi nunggu nih. Mana nih katanya lu yang mau ngajuin. Sampai sekarang kok nggak maju? Kira-kira begitu. Jadi nunggu nih 3 partai katanya ya. Nah, kemudian Wakil Ketua Umum Nasdem minta parpol pendukung hak angket mundur dari kabinet Jokowi. Jadi begini loh, semua partai pemerintah, mau itu PDIP, Nasdem, Gerindra, dan lain-lain, sebelumnya sebelum Pilpres selalu bertekad untuk mengawal pemerintahan Jokowi sampai selesai. Catat ya, semua parpol pendukung pemerintah yang ada di pemerintahan, Nasdem termasuk, PKB termasuk, P3 termasuk, PDIP juga, selalu kan bilang akan mengawal pemerintahan Jokowi sampai berakhir tanggal 20 Oktober tahun ini. Nah, jadi kalau mereka mau melakukan hak angket, apalagi ujung-ujungnya mau memaksulkan Presiden Jokowi, hak angket itu sendiri kan
tujuannya untuk membuktikan Presiden Jokowi bersalah gitu kan, bukan Prabowo loh, ya, nggak. Anda harus ngerti, hak angket itu ujung-ujungnya ingin membuktikan ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang ujung-ujungnya dikaitkan dengan Jokowi, bukan Prabowo Gibran, bukan TKN Prabowo Gibran, yang ujung-ujungnya mau dibawa ke pemaksulan. Nggak bisa. Kita lihat saja ya. Nah, jadi kalau itu mau dilakukan, benar nih kata Wakil Ketua Umum Nasdem, lu mau hak angket, lu orang mesti mundur dari kabinet. Misalnya, menteri-menteri dari PDIP, mundur semuanya, baru lu hak angket. Itu baru etik. Jangan ngomong etis, endasmu etis. Ya, ngomong ngajarin etika, tapi nggak etis. Keluar dong, keluar dulu semuanya. Menteri-menteri dari PDIP keluar semuanya, menteri-menteri dari Nasdem tinggal satu sih ya, Siti Nurbaya keluar, menteri-menteri dari PKB siapa itu, ibu apa lupa saya, kemudian yang dari P3 Sandiaga Uno mundur semuanya, baru hak angket. Itu baru etis. Setuju saya sama Wakil Ketua Umum Nasdem. Nah, kemudian Kompas juga memberitakan bahwa PDIP tak sepakat ajakan Nasdem keluar dari pemerintahan. Jadi dengan kata lain PDIP tetap mau melakukan hak angket walaupun lagi mandek gitu ya. Kalau saya bilang sih sudah gembos ya. Tapi dia nggak setuju dengan usulan Nasdem untuk keluar dari pemerintahan. Ya kan lucu. Lu masih ada di pemerintahan, di satu sisi lu mau menjatuhkan pemerintahan. Nggak lucu. Dan nggak etis lah. Oke? Nah, kemudian Nasdem juga dinilai masing setengah hati dukung hak angket. Sebelumnya kan Surya Paloh bilang, iya kita akan dukung hak angket. Tapi Wakil Ketua Umumnya tadi bilang, oke, kalau kita mau dukung hak angket, kita keluar. Nah, jadi Nasdem, ya menurut kabar 24 ini, dinilai setengah hati dukung hak angket. Jadi Pak Surya Paloh secara general bilang dukung, Wakil Ketua Umumnya bilang kalau kita dukung, kita harus keluar. Berarti kan ada pertentangan ya, menurut saya loh, antara ketua umum dan wakil ketua umum. Tapi itu urusan mereka lah. Kemudian, parpor koalisi perubahan mulai pikir ajukan hak angket di DPR. Ya, baru-baru ini sekjen dari Nasdem ya mengutarakan itu. Dia bilang, aduh PDIP ini lama banget ini ya, lelet kira-kira gitu ya. Oke lah, kita punya inisiatif sekjen-sekjen dari Nasdem, PKB dan PKS bertemu dan mereka lah yang akan menggulirkan hak angket katanya. Nanti dibawa ke sidang paripurna, nanti di situ dilihat sah atau tidak gitu ya. Berarti ini ada lagi pertentangan dong di tubuh Nasdem, yaitu antara sekjennya dengan wakil ketua umum. Menarik ya. Ya memang politik itu dikutak-kutik makin asik gitu ya. Oke. Nah, ini dia alasan Nasdem, PKB dan PKS, yaitu dari Koalisi Indonesia Perubahan, usul jadi inisiator hak angket. Apakah mereka mau mengabaikan PDIP? Ya kita nggak tahu ya. Jadi ya tentu dia punya alasannya kenapa mereka mau menjadi inisiator hak angket. Nah, dari Tempo sini kalau saya coba lihat ya, saya amati, ini menarik banget lah. Jadi, dikatakan di sini bahwa, apa ini? Mereka mengusulkan koalisinya, maksudnya, menjadi inisiator, ya, untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres, ya. Karena mereka melihat hak angket ini lambat gitu ya. Jadi mereka kepikiran yang tadi, alternatif lain daripada nunggu-nunggu PDIP. Ya udah, kenapa kita nggak mulai aja, kata Sekjen Partai Nasdem itu Hermawi Taslim ya, pada Jumat lalu ya. Hermawi ini, Sekjen Nasdem mengatakan hal ini setelah bertemu dengan Sekjen Partai PKS Abu Bakar Al-Habsyi ya, dan juga Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid. Katanya mereka awalnya menunggu PDIP ya untuk memulai pengguliran hak angket ini di DPR, tapi mereka melihat
Partai Moncong Putih itu belum kunjung merealisasikan, cuman omdo gitu kira-kira ya, omong doang. Karena ada resiko-resiko gitu ya. Udahlah, saya malas lah ngomong resiko. Resikonya bisa dipergunjingkan orang. Lu udah kalah masih nggak terima, ngeyel bisa. Lu udah kalah nggak terima, ngeyel, hak angket kalah lagi. Kan pusing gitu kan. Kemudian kalaupun hak angket itu ada keputusannya, Pak Jokowi sudah selesai tugasnya, Pak Prabowo jadi presiden baru. Apa yang lu mau maksulkan? Itu resiko politiknya gitu. Oke deh ya. Tapi dia bilang, nah ini dia nih, para sekjen ini sepakat gitu ya untuk menggulirkan, tetapi usulan itu akan disampaikan kepada para ketua umum partai, yaitu kepada Surya Paloh sendiri sebagai ketua umum Nasdem, kepada Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB, dan kepada Presiden PKS Ahmad Syahiku. Mereka mengharapkan minggu depan, kita harapkan katanya mudah-mudahan sudah ada jawaban, lalu kita melangkah ke jalan yang lebih jauh. Tapi katanya pengguliran hak angket ini dari 3 partai ini sendiri tidak akan bisa jalan kalau PDIP tetap mandek. Aduh, lucu ya? Lucu banget ya. Jadi serba salah mereka. Kalau bertiga mereka sepakat dia maju, PDIP tetap mandek, ya nggak jalan. Malu lagi tuh 3 partai. Wah, mau maju tapi PDIP-nya sendiri ragu-ragu. Ya sudahlah. Nah, itu yang perkembangan terakhir ya mengenai hak angket. Kemudian kalau kita lihat ya dari CNN, di sini dikatakan Koalisi Perubahan Inisiatif gulirkan hak angket lebih dulu dari PDIP, yang seperti saya ulas tadi. Karena PDIP kelamaan, mereka lihat ini serius nggak nih PDIP? Udahlah kita aja, tetapi dengan catatan ya, itu harus disetujui oleh 3 ketua umum, yaitu Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, dan Presiden PKS Ahmad Syahiku. Bisa nggak dapat persetujuan? Kalau saya sih pikir ya, PKS kan memang oposisi, mungkin dia bisa dapat dengan mudah. Tapi yang namanya Nasdem dan PKB itu kan masing partai pemerintah yang ada di pemerintahan. Lagi pula Wakil Ketua Umum Nasdem sudah bilang kalau mau ikut hak angket kita keluar dulu. Nah, mau nggak itu yang namanya Nasdem? Misalnya Ibu Siti Nurbaya disuruh keluar dulu karena kita mau hak angket, Bu. Nah, atau yang dari PKB, satu menterinya apa itu ya, saya lupa namanya, tenaga kerja Ibu siapa gitu, lupa saya. Nah, oleh karena itu, nah, bisnis.com juga mengulas itu. Nasdem, PKB, dan PKS siap ajukan hak angket. Serahkan bola panas ke PDIP. Jadi PDIP bilang, nih oke, kita sudah siap. Oh iya, ayo dong lo. Ayo, jadi dikasih bola panas. Supaya, PDIP juga ikut bergerak. Tapi apapun itu, kita lihat saja perkembangannya ya. Karena nih, minggu depan, itu situasinya sudah panas. Mulai tanggal 18 ya sudah ada demo-demo nih ya di depan DPR RI. Jadi siap-siap aja Anda ya, hindarilah daerah Senayan ya. Begitu juga 19. Kemudian di tanggal 20 itu KPU ketok palu, yang mana itu pun masih bisa digugat, di mana paling lambat maksud saya 5 April itu keputusan akhir dari MK ketuk palu. Jadi MK tuh dalam 2 minggu, 2 minggu nih, 2 minggu lebih 1 hari atau 2 hari gitu ya, kerja keras mengadili semua gugatan yang masuk. Oke? Jadi itu saja dari saya. Jadi ini benar-benar menarik yang namanya hak angket. Istilahnya kalau di film Dono Kasino Indro, maju kena, mundur kena, ya. Makanya kalau mau sesuatu dipikirin dulu, jangan main cuap gitu. Nah, sekarang pusing kan. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.